Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Ramadan. Nama saya Reza Garda, Kita akan mereview suatu film yang berjudul dengan the founder of McDonald. Oke. Nah, di sini kita mendapatkan beberapa poin. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan mereview dari film ini, mengisahkan tentang seorang salesman bernama Ray Kroc yang berhasil mengubah restoran cepat saji inovatif yang terbesar di dunia. Pada tahun 1954, Ray Kroc ialah seorang salesman keliling yang gagal menjual mixer, milkshake, Prince Castle dan sebagai itulah. Nah, menurut kita film ini sangat menarik ya, karena mengajarkan banyak hal yang kita bakal ikutin. Nah, yang pertama itu dari segi inovatifnya. Nah, inovatif ini di mana di film ini digambarkan bahwa McD sebagai perusahaan yang inovatif, yaitu menawarkan ide-ide baru seperti mengeluarkan sistem cepat saji dalam restoran, drive-thru, dan lain sebagainya, menyajikan makanan membutuhkan waktu sampai 30 menit. Nah, tapi McD ini itu yang di lain-lain ya. Tapi McD ini menyediakan makanan cepat, makanan jauh lebih cepat daripada itu. Bahkan mesen aja sekitar 5 menit atau enggak nyampe 5 menit ya Mas ya? Iya. 5 menit itu langsung jadi. Nah, dan makanan cepat saji ini disajikan secara unik, di mana makanan ini bisa dibawa pulang tanpa menggunakan alat makan, ya seperti drive-thru tadi. Yang kedua ini yang poin Arif bisa dan kita bisa ambil ini, yaitu dari manajemen McDonald. Nah, menerapkan sistem waralaba, yaitu sebuah perjanjian mengikat dua belah pihak, di mana satu pihak dalam perjanjian mendapatkan hak untuk memanfaatkan kekayaan intelektual, termasuk menjual barang dan jasa dan memberi imbalan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu. Jadi untuk mengatur sebuah manajemen ini sangat bagus sekali. Tentunya untuk kita di masa depan nanti untuk membangun suatu perusahaan dengan mengatur keuangan seperti itu. Bagus sekali nih ya. Nah, tapi di film ini awalnya Dick menolak. Jadi Dick itu orangnya yang dua bersaudara itu. Dia menolak tawaran waralaba yang ditawarkan karena dia mengatakan bahwa dia pernah gagal dalam sistem waralaba. Jadi suatu ini seperti apa ya? Trauma mungkin ya. Karena waralaba ini udah pernah merugikan dia, akhirnya dia tidak ingin mencoba. Padahal dalam bisnis itu pasti ada resikonya, Mas. Iya. Nah, karena penyebab kegagalan adalah kurangnya quality control dari masing-masing cabang nantinya. Karena setiap cabang belum tentu mau mengikuti SOP yang sudah diterapkan oleh perusahaan. Jadi si founder ini itu berhasil meyakinkan Dick itu untuk menggunakan sistem waralaba ini. Akhirnya dengan sistem waralaba di McDonald bisa berjalan jauh, tak hanya di dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Betapa hebatnya dari sistem waralaba ini. Nah, tetapi pesannya dalam hal ini, waralaba itu baik dilaksanakan, tetapi harus sangat memperhatikan quality control-nya. Ya, begitu harus jadi ada memanage keuangannya, ya kan. Jadi harus selalu diperhatikan agar tidak terjadi seperti di kini. Dia mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, dan juga karena usaha ini menggunakan sistem waralaba, yaitu konsepnya itu mitra atau menggunakan banyak afiliasi di setiap daerah. Paling tidak harus memperhatikan masukan dari setiap afiliasinya itu seperti cabangnya, karena bisa jadi permasalahan-permasalahan di setiap daerah itu berbeda. McD harus bisa menyesuaikan sehingga setiap daerah bisa terkomodir. Jadi seperti itu. Nah, di poin selanjutnya yaitu kita pasti tahu banget kan, McD itu mempunyai ciri khas, yaitu dengan simbol mereka yang lengkungan emasnya itu. Jadi kita kalau misalkan di jalan ngelihat papan itu McD, kita langsung tahu ya. Iya. Dengan simbolnya aja kita tahu. Tersimpan di dalam otak Iya. gitu ya. Jadi strategi marketingnya memang hebat sekali, Mas. Dan yang paling utama dalam film ini adalah bagaimana kita mengenal konsep leader kepemimpinan. Dimana sosok si Rai itu banget ya, sangat motivasi banget, ya betul, diri kita ya. bijaksana juga ya dalam mengatur semua SDM-nya juga kan. Iya. Dia juga sangat gigih dan tidak pernah menyerah. Dan akhirnya walaupun sebelumnya usahanya tuh banyak penolakan. Oh iya.
itu yang pelajaran yang kita bisa ambil tuh. Iya. Kita itu dengan terbiasa mengenai penolakan, karena penolakan itu hal yang biasa Iya, bagi walaupun rada penjual ya. sakit ya. Iya, walaupun agak sakit, tapi si Ray ini karena jiwa dia kuat dan jiwa kesuksesannya dia itu cukup tangguh, makanya sampai ditolak pun tetap stay on fokus gitu ya. Iya, tetap ditawarin sama dia. Dan sampai akhirnya itu dia berhasil usahanya dan berhasil untuk membangun suatu usaha yang sampai saat ini terasa. Oke, mungkin seperti itu aja review dari kita. Mohon maaf. Jika ada kekurangan kata-kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.